Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Marinem, SPD, Guru Bahasa Indonesia SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Halu Oleo Kendari tahap 4. Hari ini saya akan melakukan PPL ketiga dengan materi teks cerita sejarah pribadi. Gerak. Gerak. Masuk. Bersedia. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin jadi. Berdoa dimulai. Hari ini sehat semua kan? Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Saya lihat masih ada yang belum masuk satu orang ya. Ya, Bu. Beni masih. Ya, Bu. Sambil itu absen ya. Ya, Bu. Beni apa keterangannya lagi? Alfa, Bu. Tahu mana, Bu? Alfa. Ya. Nongkrong di depan nggak? Terlihat nggak? Enggak, Bu. Diberitahu sama orang tuanya nanti ya. Ya, Bu. Oke, materi kita yang lalu tentang apa? Cerita sejarah fiksi. Cerita sejarah fiksi dan non fiksi ya waktu itu. Masih ingat struktur dan kebahasaan cerita sejarah fiksi dan non fiksi? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih ingat. Hari ini kita akan mempelajari cerita sejarah pribadi. Ya, adanya ini. Kalian lihat di Ibu sudah siapkan tampilan di slide. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Yang kita pelajari cerita sejarah pribadi, menulis cerita sejarah pribadi dan memperhatikan kebahasaan ya. Indikator pencapaian kompetensinya menentukan kebahasaan cerita sejarah pribadi,
Yang kedua, menyusun bagian-bagian pokok teks cerita sejarah pribadi. Yang ketiga, menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. Tujuan pembelajarannya, terlihat sampai belakang. Coba deh, apa yang nomor 1? Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menentukan kebahasaan cerita sejarah pribadi dengan benar. Oke. Yang kedua, urusan apa dia? Suaranya bagus sekali. Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menyusun bagian-bagian pokok teks cerita sejarah pribadi dengan benar. Yang ketiga, Setelah menonton cerita sejarah pribadi, peserta didik mampu menulis teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dengan baik. ini yang akan kita lakukan hari ini. Ya. Kita tentukan dulu kebahasaan cerita sejarah pribadi. Terus nanti kalian buat pokok-pokok kerangka kearangan cerita sejarah pribadi kalian. Yang ketiga baru menulis pengembangan kerangka-kerangkanya. Manfaat kita mempelajari cerita sejarah apa? Memberikan rasa gembira, Menambah wawasan, untuk hiburan seperti yang dia sampaikan tadi. Memperdalam ilmu sejarah. Itu ya manfaatnya. Kita kalau membaca beberapa sumber referensi, kita mungkin akan tambah wawasan, akan untuk menghibur. Ada yang lagi galau, untuk tambahan hiburannya. Ibu tampilkan di sini kalian perhatikan dulu. My job is to make college easier because students have a lot of fun. Halo, perkenalkan nama saya Didi dari kelas 934. Akan jujur pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nama saya Cindy. Saya lahir di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 9 Oktober 2004. Saya merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, yaitu Feryani dan Angelika. Saya adalah seorang anak yang manja dan juga ceria. Masa kecil saya cukup mengesankan dan menyenangkan. Pada tahun 2009, pada saat saya masih berusia 5 tahun, saya masuk ke taman anak-anak yaitu TK Baptis. Setiap pagi, ibu saya mengantar saya ke sekolah dengan berjalan kaki. Dikarenakan rumah saya dengan TK Baptis sangat dekat. Lalu, setiap pulang sekolah, saya diantar dengan antar sekolah karena ibu saya harus menjaga toko berjamaah dan ayah saya bekerja di luar kota, sehingga tidak ada yang bisa menjemput saya. Sejak saya masih kecil, saya sangat menyukai fashion show. Hal ini mengingatkan saya pada saat saya ingin mendaftar untuk mengikuti lomba fashion show yang diadakan dalam acara kelulusan mereka. Saya tidak berlatih keras pada saat itu, namun saya mendapat rasa percaya diri yang sangat kuat bahwa saya bisa dan saya mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Ternyata benar saja. Dengan keberanian dan rasa percaya diri saya mendapatkan juara 1 pada lomba tersebut. Setelah lulus TK, saya diberikan pilihan oleh kedua orang tua saya untuk melanjutkan sekolah dasar di Palembang, namun tinggal bersama kakak saya, atau melanjutkan sekolah dasar di luar kota tempat saya bekerja dan tinggal bersama ayah dan ibu saya. Pada saat itu, saya memilih untuk melanjutkan sekolah di luar kota agar saya dapat tinggal bersama orang tua saya. Saya membuka sekolah dasar di SD Xavier Saimundang Tanjung Gading. Orang tua saya mendaftarkan saya di sana dikarenakan sekolah ini merupakan sekolah swasta satu-satunya di sana. Setiap 1 atau 2 minggu sekali, saya dan orang tua saya selalu pergi ke Palembang untuk melihat keadaan kakak-kakak saya. Selama SD, saya selalu menjadi peringkat kelas. Selain itu, saya juga memiliki paras yang merawat di antara teman-teman saya, sehingga hal ini membuat banyak teman-teman saya yang iri kepada saya dan memusuhi saya. Hal ini membuat saya takut dan selalu tidak ingin ke sekolah. Karena orang tua saya khawatir dengan keadaan saya, orang tua saya membawa saya ke Palembang untuk diperiksa ke dokter psikiater. Di sana, saya menceritakan semua hal yang saya rasakan kepada dokter tersebut. Dan dokter tersebut memberikan saya saran dan masukan yang membuat saya menjadi lebih tenang dan tidak takut lagi untuk bersekolah. Setelah lulus SD pada tahun 2016, saya melanjutkan SMP di Palembang. Dikarenakan SMP di Tanjung ini pada saat itu masih belum cukup bagus. Hal ini mengharuskan saya untuk bisa bersama kedua orang tua saya dan tinggal bersama kakak saya dan juga nenek saya.
Saya mendaftarkan SMP di SMPK Fathal Santri 1 Palembang karena letaknya tidak terlalu jauh dari rumah. Saya sangat senang dapat bertemu dengan teman-teman baru. Setiap hari saya diantar dan dijemput menggunakan antar jemput sekolah. Hal ini membuat saya merasa sedih dan terkadang iri dengan teman-teman saya yang dapat diantar dan dijemput dengan orang tuanya. Hal tersebut membuat saya menjadi kurang bersemangat untuk bersekolah dan mengakibatkan nilai saya banyak turun. Namun seiring berjalannya waktu, saya semakin terbiasa, mandiri, dan selalu bersyukur atas rencana yang Tuhan berikan. Hal ini membuat saya menjadi lebih bersemangat dan membuat nilai sekolah saya meningkat lagi, yang dapat menjadikan saya juara kelas pada kelas 2 dan 3 SMP. Pada tahun 2019, saya melanjutkan SMA di SMA Santri 1 Palembang, yang dimana sekarang saya duduk di bangku kelas 3. Saya sangat senang dapat melanjutkan di sekolah ini, karena di sini saya bertemu dengan teman-teman SD, SMP, dan juga teman-teman baru dari sekolah lain. Saat itu, sekolah ini merupakan tempat sekolah ibu dan kakak-kakak saya dulu. Masa-masa TK, SD, SMP, dan SMA menjadi banyak kenangan, baik itu duka maupun suka. Bagi saya sangat berharga dan memberi saya banyak pelajaran dan menjadi bekal dalam menjalankan kehidupan saya ke depannya. Terima kasih. Mau dapat? Bangun rupiah. Dari Tokopedia, bahkan pengiran. Itu salah satu contoh cerita sejarah pribadi dari siswa SMA di Palembang, ya. Nah, hari ini pembelajaran ini Ibu melakukan penilaian 3 hal, termasuklah penilaian sikap. Penilaian sikap dari kehadiran, kedatangan kalian, terus keaktifan kalian di kelas, penilaian pengetahuan yang kedua, nanti proses diskusi, penulisan kalian, pengetahuan dan keterampilan. Jadi materi yang kita pelajari minggu lalu terkait dengan struktur dan kebahasaan, kita tuangkan di proses menulis cerita sejarah pribadi yang akan kalian lakukan sekarang. Ya, masih ingat kan tentunya? Penilaian 3 hal, tadi apa? Sikap, pengetahuan, dan kebahasaan. Terkait dengan pengetahuan dan kebahasaan yang sudah pernah kita lalui kemarin, dengan tambahan pengalaman yang ini Ibu sampaikan ini tadi. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi nih, seangkatan, sama-sama SMA tuh, ya. Kalian tentunya sekarang umur berapa? 18, sama ya. Tadi contoh yang Ibu berikan 18 juga kan? Pernah mengalami sedih, gembira, dia tuangkan dalam bentuk cerita, divideokan. Nah sekarang untuk latihan kalian nanti, kalian menulis dulu dalam bentuk teks cerita sejarah pribadi. Namun sebelum itu kebahasaannya kita bahas dulu. Kebahasaan, kemarin kita sudah berbicara kebahasaan itu ada kalimat lampau. Apalagi apa saja? Ada kalimat lampau, ada urutan waktu, ada kata kerja mental, ada satu lagi kata kerja material, ada kalimat itu kata kerja material, kalimat langsung tidak langsung. Nah, betul. Nanti itu tambah satu lagi kalau untuk penulisan teks cerita sejarah itu ada kata kerja pronomina, bukan kata kerja. Kata pronomina, kata ganti orang. Di contoh tadi ada kata ganti orangnya kan? Dia tidak selalu menyebutkan siapa namanya tadi. Tapi diganti dengan kata aku, saya. Itu kata ganti orang. Ya. Nih. Ibu lanjutkan. Ini yang kata kerja. Sebelum itu, ciri-ciri teks cerita sejarah. 1. Disajikan secara kronologis urutan waktu. Ingat, jangan kemana. Bentuk teksnya cerita ulang. Kenapa cerita ulang? Sudah terjadi yang lalu, makanya diceritakan secara ulang. Struktur teksnya, orientasi, reorientasi, benar saya. Terus konjungsi temporal, waktu. Isinya berupa fakta.
tahu nanti kalau kalian pakai beta ada biasa di daerah timur itu beta yang menggunakan kata beta. Ambo, nanti kalau misalnya ibu minta kalian rekaman video seperti contoh yang tadi, apa pakai ambo? Yang melihat bukan orang Bengkulu mungkin sedikit tahu sih, tapi tidak selamanya tahu, tidak semuanya harus tahu. Jadi kalau pakai aku, saya pasti tahu ya. Itu orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Kita. Siapa yang berbicara? Banyak, jamak itu banyak. Kata ganti orang kedua, tunggal kedua. Yang diajak bicara. Kalau jamak, kalian. Kalau tunggal, kamu. Ya. Orang ketiga tunggal. Dia. Yang kita bicarakan di luar pembicaraan dia, ia. Beliau. Kalau jamaknya? Mereka. Ya paham. Ya. Pernah dibahas mungkin di kelas 2. Lanjutkan. Nah, cerita sejarah pribadi itu ada autobiografi, ada biografi. Bedanya siapa yang menceritakan. Kalau ditulis oleh orang lain, misalnya nih B.J. Habibie, tapi yang nulis bukan B.J. Habibie, itu namanya biografi. Yang nulis orang lain, dia sudah meninggal, tapi sejarahnya itu bisa dilihat, misalnya bisa diketahui dari anak keturunannya, gitu. Itu biografi. Tapi kalau menceritakan sendiri, kalian nanti akan membuat cerita sejarah pribadi kalian sendiri, berarti disebut autobiografi. Paham ya? Paham. Siapa yang menceritakannya? Bedanya di situ. Kalau biografi tadi apa? Keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Orang lain yang menceritakan, menulis. Tapi kalau sendiri yang menulis, sendiri yang menceritakan, autobiografi. Ini contoh yang tertulisnya. Kalau tadi kan video nih, ini contoh yang tertulis. Nah, tadi kalian sudah ibu beri contoh teks cerita sejarah pribadi dalam bentuk video. Ini dalam bentuk tulisannya ya, sama dengan cerita yang diceritakan dalam video tadi. Ya. Nah, kita berbicara tentang kata ganti orang. Di sini tadi ada apa tuh? Coba baca. Kata ganti orang dari Papua. Apa? Aku lahir dari Papua. Kata apa lagi? Aku. Kata ganti orang. Orang pertama. Aku enggak. Kalian nanti akan membuat teks cerita sejarah pribadi kalian. Langkah-langkahnya ini. Tentukan temanya dahulu. Kalian akan mengambil tema sedih atau bahagia seperti contoh yang sudah disampaikan tadi. Dalam sepanjang sejarah hidup kalian sampai 18 tahun ini. Yang kedua, buat kerangka sejarah terlebih dahulu. Mulai dari urutan waktunya ya, berurutan, kronologis, sebab akibatnya ada. Tindakan tokohnya kalian. Urutan tempatnya di mana? Kalian kemarin pernah di mana? Rentetan peristiwa. Nanti ada kerangkanya ya, buat kerangka. Ya, Bu. Mencari literatur ini bahan tambahan. Kemarin pernah ibu sampaikan. Nah, minggu depan kita akan belajar teks cerita sejarah pribadi. Silahkan kalian buka contoh-contoh di internet. Itu pernah sampaikan seperti itu kan minggu lalu? Di literatur. Jadi untuk menambah wawasan kalian. Kembangkan kerangka itu menjadi wacana yang komplit nanti. Ya. Nah, selebihnya sampai di revisi. Nanti kita ibu lihat, ibu tambahi. Kalau kurang lurus, ibu arahkan. Ini mungkin sebagai acuan kalian. Keluarga, ibu beri gambar. Keluarga, kalian mungkin menceritakan keluarga dulu. Ceritakan orang tua, bapak bekerja sebagai apa, atau ibunya yang bekerja. Ya. Pernah mengalami pengalaman pahit? Untuk menjadi pelajaran, jangan terpuruk terus. Tapi kan jadikan pengalaman pahit itu pengalaman yang berharga untuk berpijak menjadi lebih sukses lagi.
Jangan hanya terpuruk merenungi nasib, jangan. Itulah dasar kalian berpijak untuk menjadi orang sukses, ya. Ini mungkin pernah mengalami kehidupan yang menyenangkan, pas ulang tahun, dibuat kejutan keluarga atau teman. Ini sekedar untuk rangsangan kalian. Oh, saya nanti akan membuat cerita apa, ya. Oke, Ibu bagikan LKPD. Tujuan yang kedua tadi, kalian menulis pokok-pokok. Sudah paham tentang kebahasaannya ya? Tentang pronomina sudah paham ya? Maaf, Bu. Kita tujuan yang kedua, masuk ke tujuan yang kedua, itu menulis pokok-pokok cerita sejarah pribadi kalian. Dari contoh ini, kalau dari contoh ini, kebahasaannya, yang pronomina, yang mana? Nih, dilihat nih. Pronomina, kata ganti orang. Apa kata apa? Aku Kata aku. Ya kan? Ya, Bu. Kata ganti orang pertama tunggal. Betul, Aldo. Tunggal. Aku. Di situ banyak aku. Ya. Ya, Bu. Mungkin ada cerita yang lain, nanti bisa menggunakan kami pernah tinggal di sana, menceritakan sekeluarganya. Selesai. Ada ceritanya. Ini mau bagikan LKPD-nya untuk menulis pokok-pokok cerita sejarah pribadi kalian. Ya. Tulis di sini. Tulis nama, harinya, silakan tulis itu pokok-pokoknya mulai terpikir kan? Ya, Bu. Apa yang mau diceritakan tentang sedih atau gembira? Tulis nama dulu, hari, tanggal. Paham yang Ibu maksud? Paham, Bu. Apa yang harus dikerjakan? Ibu beri waktu 10 menit. Tulis pokok-pokoknya dulu, nanti dikembangkannya Ibu bagi kertasnya lagi yang ini. Kira-kira mau menceritakan yang sedihnya atau bahagianya, pengalaman tadi kan kalian cerita tuh sampai umur 18 tahun ini ada pernah mengalami sedih atau bahagia. Oke, Ibu sudah lihat ya dari jari ke depan ke belakang sampai sini sudah selesai isinya. Buat kerangka cerita sejarah kalian sudah selesai? Sudah. Lihat itu dari LKPD yang kalian tuliskan, sudah paham pokok-pokok kerangka cerita. Sekarang Ibu bagikan folio untuk kalian menulis, kembangkan kerangka itu. Tapi waktunya Bu tadi beri waktu 10 menit kan? Ya, Bu. Kembangkan kerangka itu menjadi cerita sejarah yang komplit dari kerangka itu. Ya, Bu. Banyak yang menceritakan sedih. Ibu keliling tadi, Ibu bacain kerangkanya. Kapan bahagianya sedih terus. Nanti, Bu. Sukses nanti ya. Ya, Bu. Amin. Iya, nanti
lanjutkan ya. Tulis lagi. Silakan mulai kembangkan kerangka kalian menjadi cerita. Kita masalahnya ya. Paham kan?
pengembangan pokok-pokok cerita kalian, cerita pribadi kalian. Penyelesaian lagi ya Jerry. Ya, Bu. Wiwin. Bagus juga ceritanya tentang pasif ya Win. Dia tentang apa dia? Hampir tidak bisa sekolah deh ya. Anggi, banyak. Kamu apa kan Anggi? Iya, Bu. Cerita Padang nih. Dikit lagi. Mas Mimi. Anggi tadi. Jadi tanganmu mau pukul Mas Mimi? Selesaikan ya. Iya. Kamu ceritakan kejadian berhenti sekolah karena COVID. Nggak senang dengan seperti itu. Jadi ya. Beneran kamu dilempar itu? Iya, Bu. Penyelesaiannya mengakui kesalahan. Iya. Nggak selesai. Oke. Jadi ya. Semangat Selvi. Ingin jadi apa nih? Halo? Ceritakan tentang apa? Mana? Ingin jadi apa jadinya? Tahu. Siap. Amin. Mangga? Bu. Makan dulu. Cerita apa deh? Tentang vaksin penyakit. Jadi sakit? Ya, Bu. Vaksin penyakit. Terpaksa nggak? Udah tulisan. Tidak, Bu. Itu anjuran dari Menyatakan itu. Ya, Keluarga sudah. Alhamdulillah sudah, Bu. Kemudian SMKS Pategeri. Nah, udah selesai. Penyelesaian lagi. Juan. Pengen jadi apriwan. Usaha maksimal. Udah capai. Penyelesaiannya ini. Dikit lagi ya. Liza.
Kenapa kamu dibully, Giza? Karena dulu itu badannya terlalu besar, Bu. Jadi kawan-kawanku sering ngejek aku. Nggak apa-apa, mereka nggak memahami hati sendiri. Penjelasannya gimana? Kedua teman aku yang memberi semangat agar jangan sedih, kamu masih ada kawan. Biarlah dia mengejekmu, anggaplah anjing menggonggong kaki ada lalu. Mantap. Betul kata paman. Giza ya. Sudah Ibu Nilai, Liling? Banyak yang menceritakan kejadian sedih. Bahagia nanti kalau sukses, Bu. Ada yang kita tampilkan. Ibu udah tahu ceritanya masing-masing. Tapi untuk perwakilan semuanya sudah bagus. Untuk perwakilan yang mendekati ada orientasi, ada urutan kejadian sampai ke puncak konflik, dan ada penyelesaian. Ada yang masih datar sedikit, ada yang sudah puncak konfliknya muncul. Nah, kita tampilkan 2 orang ya. Bu, ada ketemu tadi 2 orang. Nanti kalian dengarkan apa sih ceritanya. Mungkin itu pun bukan cerita pribadinya dia. Dia menceritakan kejadian orang lain. Malu mau menampilkan ceritanya pribadi mungkin, tapi mungkin juga itu cerita pribadinya dia, itu kita nggak tahu. Ya, silakan maju. Yang teman-teman yang lain dengarkan, nanti respon. Orientasinya di mana, urutan kejadiannya, puncak konfliknya itu ada di mana, penyelesaiannya yang apa, ya? Siapa kira-kira yang maju ya? Tapi semuanya udah Ibu nilai kok bagus-bagus. Ini sekedar contoh saja. Karena kalau maju semuanya waktunya nggak cukup, ya. Alda silakan. Semangat Aldo. Bacakan dong, apa yang dibuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Aldo Wibowo, bisa dipanggil Aldo. Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. 2 kakakku sudah berkeluarga sendiri-sendiri, dan tinggallah aku dan adikku yang duduk di kelas 5 SD. Aku terlahir dari keluarga yang sederhana, dan sekarang aku bersekolah di SMKS 4 PGRI kelas 12. Hidupku penuh suka dan duka yang bisa menguatkan diriku sampai sekarang. Banyak palsuan yang aku sembunyikan dari orang di sekitarku. Yang orang sangka senyumanku itu adalah kebahagiaan, tapi tidak semua senyumanku itu bahagia. Saat ini aku sedang membawa harapan yang besar yang ditaruh orang tua dan keluargaku yang ingin melihatku sukses di masa depan. Aku ingin membuat harapan mereka menjadi kenyataan dengan bersekolah sungguh-sungguh. Aku melihat kedua orang tuaku yang susah payah, peringatan, tidak kenal panas atau hujan. Bapakku bekerja demi mencari rezeki untuk anak dan istrinya di rumah. Aku tidak tega. Maka dari itu, saat aku tidak sekolah atau hari libur, aku memanfaatkan waktu tersebut untuk membantu orang tuaku bekerja. Dan aku bersungguh-sungguh sekolah untuk membuat bangga kedua orang tuaku dan keluargaku, dan untuk mengangkat derajat kedua orang tua dan keluarga. Tak jarang orang tua berhutang dengan orang. Kadang-kadang orang tersebut sering memarahi orang tuaku karena terlambat untuk bayar hutang yang dipinjamnya. Dan disitulah aku tak tega dan bertekad besar agar bisa membahagiakan kedua orang tuaku dan mengangkat keluargaku, walaupun tak jarang yang mengatakan susah kalau ingin sukses di masa sekarang. Tapi aku tak patah semangat. Aku terus selalu berusaha dan berdoa untuk menjadi orang yang sukses
dunia akhirat. Banyak juga yang memberi semangat kepadaku, dan itu menjadi motivasiku untuk selalu semangat mengejar cita-cita untuk menjadikan kenyataan apa yang diharapkan orang tua dan keluargaku. Ada orang yang di sekitarku telah menjadi sukses, walau dulunya ia dari keluarga yang kurang mampu, dan itulah yang menjadi motivasiku agar bisa seperti sekarang. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Aldo. Kok jadi sedih seperti itu? Semangat. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Aldo dan kalian semua sukses itu terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Menjadi sedih. Semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangatnya gini ya. Kalian jangan semangat jadinya loyo gitu. Ingat keluarga pasti sedih, tapi kita harus berjuang untuk keluarga. Siap? Semangat? Sudah besar, kalian sudah tahu jalan harus bagaimana gitu ya. Kalian tidak banyak jangan banyak membuang waktu hanya untuk bermain. Mulai susun langkah kalian, udah pasti gak ini mau kemana nantinya. Ya, jangan bersedih-sedih terus. Banyak orang yang tidak mampu, anak dari orang yang tidak mampu tapi sukses banyak. Jangan sedih terus. Itu kan pengalaman hidup. Kalau depannya ya kita susun, atur bagaimana biar tidak sedih terus, biar tidak menderita terus, kan gitu. Kalian masih muda, langkahnya masih banyak. Yang kedua, tapi ceritanya sedih semuanya. Saya keliling satu-satu ini tadi. Coba satu lagi yang cewek. Ya lihat coba. Mudah-mudahan bukan sedih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namaku Naila. Aku bisa dipanggil dengan sebutan Nay. Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Aku terakhir dari keluarga yang sederhana. Sekarang aku bersekolah di SD Negeri 95. Sebelum aku menemukan kebahagiaan, banyak hal yang buruk dan menyedihkan yang kuhadapi. Pada tahun 2012, aku masih bersekolah di SD Negeri 2 Kota Pagaralam. Walaupun di sana aku hanya anak kecil yang ikut kakak kos, karena orang tua masih sibuk dengan pekerjaannya. Aku salah satu anak yang cuma bisa melihat teman-temanku yang selalu jajan. Sedangkan aku bisa makan nasi saja syukur pada waktu itu. Tetapi aku bahagia mempunyai teman-teman yang selalu mengajak main, bahkan menginap sampai lupa waktu. Tak lama kebahagiaan pun hilang. Keluarga kami harus pindah ke Bengkulu Selatan, tepatnya di desa Napal Melintang. Pada saat itu sangat mendesak dan tidak sempat untuk berpamitan dengan teman-temanku di Kota Pagaralam. Aku harus pindah ke SD Negeri 95. Pada saat itu aku bingung dengan bahasa yang mereka gunakan, sehingga aku menjadi bahan buli di sekolah tersebut. Masih teringat jelas di pikiranku. Aku pernah kepalaku dilempar dengan kulit durian sampai berdarah. Tempat dudukku dikecingi, rambutku ditarik, dan pada saat aku makan tanganku disenggol sampai makananku hampir tertumpah. Setiap air mata mengalir, bahkan guruku ikut tidak senang melihatku yang menangis setiap hari. Tetapi saat itu aku tak bisa melawan mereka karena tidak ada yang ingin berteman, apalagi aku memiliki bahasa yang berbeda. Tak sampai di situ saja, pada tahun 2013 aku duduk di kelas 4. Pada suatu sore, aku sangat bersemangat untuk mengaji ke masjid sampai aku berlari ambil handuk untuk mandi agar tidak terlambat. Takdir berkata lain. Pada saat itu aku terpeleset sehingga kakiku bengkak dan tidak masuk sekolah selama 4 hari. Seperti pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga.
Kakiku sudah cedera. Aku juga dapat kabar dari teman bahwa salah satu guruku yang mengatakan bahwa 4 hariku tidak masuk, aku sudah meninggal dunia. Setelah mendapat berita itu, ku tak mau tinggal diam, walau masih terasa sakit di kakiku. Kupaksakan untuk bersekolah, biar siapa saja yang mengatakan bahwa aku meninggal dunia terbelalak matanya karena aku masih hidup. Di daerah ini memang tidak ada yang bisa bersahabat denganku, termasuk guru di sekolahku. Sudah tahu kakiku masih sakit, dengan sengaja guruku memintaku untuk menjawab pelajarannya dan menyuruhku untuk maju dengan terpaksa, meloncat-loncat dengan kaki sebelah untuk sampai ke depan kelas. Hal itu tentu menjadi bahan tertawaan teman-temanku. Dalam hatiku dongkol, bukan kepala. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan dan keburukan manusia itu, ucapku dalam hati. Setiap hariku hanya bersabar menerima ocehan dari tingkah laku yang mereka lakukan padaku. Walau pahit kurasakan, namun ku harus memajukan diriku. Ku tak pernah mengeluh di depan orang tuaku. Waktu terus berjalan, dan pada kelas 6 SD ada seorang cowok mulai mendekatiku, berusaha memberiku perhatian. Dia menolongku ketika aku terpijak paku. Dengan sigap dia membantuku membersihkan luka di kakiku. Namun sayang kejadian itu diketahui teman-teman lain. Mereka mulai memusuhi Amir. Aku tak mau Amir mendapatkan masalah karena berteman dekat denganku. Makanya aku menghindar. Amir ini kulakukan demi kebaikannya. Pengumuman kelulusanku tiba. Alhamdulillah, aku mendapat predikat nilai terbaik di sekolahku. Memang selama ujianku belajar serius. Ku ingin buktikan kepada teman-teman dan terkhusus guruku bahwa aku bisa menjadi yang terbaik. Semua guru dan kepala sekolah menyalamiku, termasuk guru yang pernah mendoakanku saat itu. Dia meminta maaf, ku balas dengan senyuman. Ya Bu, gak apa-apa, aku sudah melupakannya kok. Setiap ujian akan mendapatkan balasan. Kebaikan, pantang menyerah, dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lulus untuk Jalia. Itu 2 contoh yang kalian dengar. Yang contoh Yelia mungkin bukan Yelia, tapi mungkin juga memang Yelia karena dia pakai nama samaran Naila, ya. Di situ banyak sekali lika-liku klimaknya, ya. Kenapa Ibu ambil tadi? Lumayan, dia bisa menceritakan kejadian di waktu itu yang dia tidak senang ataupun mungkin yang dia senang, ya kan? Pembelajaran untuk kita. Dari manapun kita, tadi saya sempat baca yang dibuat si Anggi dari Sumatera Barat, dari Muko. Kita tidak boleh membedakan asal suku. Kita harus saling menghargai, ya kan? Apa amanatnya lagi? Apa amanatnya lagi kira-kira yang bisa kalian petik setelah mendengar cerita teman-temanmu? Jangan membedakan antara yang kaya dengan yang tidak punya. Semua dirangkul, jadikan teman, terus bersemangat untuk meraih cita-cita. Jangan terus terpuruk dengan kesedihan terus, ya kan? Setelah kalian menulis cerita sejarah pribadi kalian sudah tahu kalian sudah tahu. Tadi ada orientasinya. Ya kan? Orientasi itu apa? Pengenalan Cerita. situasi. Apa saja itu? Siapa? Ya. Dari mana? Apa? Gitu kan ya. Terus pengungkapan peristiwa. Bukan yang panjang itu bagus, tidak juga. Tergantung menyusunkannya. Yang kalian sudah bagus semua. Ini sebagai contoh, saya kan udah nilai tadi, saya sudah sampaikan.
Jangan berkecil hati yang lainnya tidak maju karena waktunya saja ya. Oke, silakan dikumpul apa yang sudah kalian buat. Silakan dikumpulkan. Nanti Ibu tinggal lagi, Ibu koreksi lagi. Tadi kan Ibu selintas ada yang belum selesai, tapi sudah hampir 70%. Selanjutnya terkait dengan teks cerita sejarah, minggu depan kita sudah berbicara materi lain, ya. Materinya novel. Kita evaluasi dulu. Yang hari ini terkait dengan teks cerita sejarah. Ibu bagikan 5 soal. Silakan kalian kerjakan. Langsung di lembar soal. Tinggal pilih ABCD. Tempat evaluasinya, silakan. Terkait dengan kebahasaan itu. Kebahasaan yang pronominal tadi ya. Cuma 5 menit, silakan kerjakan. Nanti dikumpulkan itu. Tulis namanya. Nanti lembarannya dikumpul. Lembar evaluasinya. Tulis nama kalian, nggak lupa kan? Ini. Cuma 5 soal. Ayo bawa sini. Tulis nama.
Kata kerja pronomina. Jangan promina. Promina makanan bayi kalian tuh. Pronomina. Kata ganti kata ganti orang tadi yang orang pertama tunggal, orang kedua tunggal itu ya. Pronomina. Ya untuk mengingatnya promina tapi pronomina. Kata ganti orang. Terus kata kerja material. Kata kerja material. Satu lagi ingat ya, di cerita kalian ibu koreksi ada semua tercantum semua itu. Tadi ada kata kerja mental yang terkait perasaan, ya kan? Materialnya misalnya menyapu, ada kegiatan dulu yang ngapain. Mungkin itu yang kita pelajari hari ini. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Pembelajaran minggu depan itu kita belajar tentang novel. Kalian bisa baca novel yang ada di perpustakaan. Setelah ini ambil cerita novel masing-masing sukanya apa. Nanti kita bahas minggu depan ya. Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan? Kita belajar minggu depan lagi. Tetap semangat kata ibu tadi ya. Apapun yang terjadi dari manapun kita tetap saling menghargai, menghormati kerjasama yang bagus, semangat belajar yang tinggi, jangan males-malesan. Kita berasal dari keluarga yang tidak mampu, tidak selamanya tidak mampu. Asal dengan usaha kita bisa sukses. Ya, saya juga bukan dari keluarga orang yang mampu dulunya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pekan depan ya. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah lancar ya, sudah lancar, harus selalu semangat belajar.